Dongeng Bahasa Indonesia. Tambelina. Pada suatu hari, hiduplah wanita seorang diri. Dia selalu ingin memiliki anak perempuan sejak dia masih kecil. Satu pagi yang cerah, dia menyiram tanaman sambil menangis, membayangkan jika memiliki anak perempuan yang bisa diajak bermain. Seorang ibu peri muncul di depannya. Ada apa, Nak? Kenapa kau menangis? Aku sangat menginginkan anak perempuan. Kumohon, bisakah kau bantu aku menemukannya? Aku putus asa. Oh, tenang. Itu mudah saja. Ibu peri dengan kekuatan ajaibnya memberikan bibit kepada wanita itu. Nak, lihatlah. Ini bukanlah bibit biasa yang dapat tumbuh di ladang. Bibit ini butuh banyak cinta dan kehangatan. Letakkan bibit ini di pot, dan lihatlah apa yang terjadi. Jangan lupa sinari dengan matahari secukupnya. Oh, terima kasih Ibu Peri. Kau sangat murah hati. Dia menanamkan bibit tersebut ke pot. Dia letakkan di depan jendela agar dapat sinar matahari yang cukup. Bibit itu tumbuh dengan cepat menjadi bunga besar yang indah, yang sangat mirip dengan tulip. Wanita itu merawatnya dengan cinta dan menyiraminya setiap hari. Satu hari, wanita itu mencium lembut kelopaknya yang setengah terbuka. Dan dengan ajaib, bunga tersebut mekar dengan sempurna. Dan ternyata, di dalamnya duduk manis seorang anak perempuan yang sangat cantik. Dia adalah anakku, anak perempuanku. Akan kupanggil dia Tambelina. Dia tidak lebih besar dari ibu jariku. Aku ibumu, Nak. Dan namamu adalah Tambelina. Bunga tersebut telah memberikannya anak perempuan yang dia impikan. Dia membuatkan ayunan dari kulit kenari, kelopak violet untuk kasur, dan dia menarik kelopak mawar sebagai selimut. Sepanjang hari, dia bermain perahu dari kelopak tulip di atas piring air dan mendayung ke sana kemari dengan sepasang dayung dari rambut kuda putih. Itu merupakan pemandangan yang sangat cantik. Satu malam, dia tertidur dengan cepat di dalam kulit kenarinya. Seekor katak melompat masuk melalui lubang di jendela. Betapa cantiknya dia. Dia akan menjadi pasangan pengantin yang sempurna untuk anakku. Dan dia mengambil kulit kenarinya. Di saat anak itu tertidur dengan nyenyak dan menyimpan Tambelina di atas daun lili di tengah kolam. Aku menempatkannya di atas daun bunga lili. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kita. Ditinggal sendiri di daun hijau, Tambelina duduk dan menangis. Dia tidak ingin anak katak yang jelek menjadi suaminya. Aku tidak akan menikahimu. Jangan bilang begitu padaku. Dan di sisi lain, ibu Tambelina mencarinya kemana-mana hingga sudut-sudut rumah, dan dia tidak menemukannya. Ada sekelompok ikan yang berenang di bawah kakinya. Mereka telah melihat si katak dan mendengar percakapannya. Mereka merasa kasihan dan memutuskan untuk menolong Tambelina. Sementara itu, ibu katak dan anaknya sedang sibuk membuat rencana pernikahan. Ikan-ikan berkumpul mengelilingi batang hijau dan menggigitnya dengan gigi mereka. Daunnya pun terlepas dari batang. Dan Tambelina mulai mengapung. Terima kasih banyak. Kalian sangat baik. Tambelina pergi jauh, sangat jauh sampai katak-katak tersebut tidak bisa menemukannya. Tambelina berlayar melewati banyak tempat
Saat burung-burung melihatnya, mereka berkata, Gadis yang cantik. seiring gelap mulai muncul. Dia membungkus dirinya dengan daun dan mulai tidur. Tapi keesokan harinya, dia bangun di tempat di mana matahari mengenal air dan bersinar seperti emas. Dia menuju ke arah akhir dari arus. Kemudian, serangga besar menghampirinya. "Oh, gadis kecil yang cantik! Aku harus memilikinya!" Dan seketika itu juga dia mencengkeramnya dan membawa Tambelina ke tempat yang jauh. Mau kau bawa aku kemana, Tuan Serangga? "Aku membawamu ke rumahku." Kemudian mereka tiba di rumah serangga. Semua teman-teman serangga menghampirinya untuk melihat siapa yang datang. "Teman-teman, lihatlah gadis cantik ini. Aku akan menikahinya." Dia hanya memiliki 2 kaki. Betapa menyedihkannya. Lihatlah, dia memiliki 2 tangan. Sangat memalukan. Dia terlihat seperti manusia. Betapa jeleknya dia. Tuan serangga setuju dengan teman-temannya dan pergi meninggalkan Tambelina sendirian di dalam hutan. Musim dingin tiba. Salju mulai berjatuhan. Gadis malang itu mulai kedinginan. Ini benar-benar sangat dingin. Dia terus dan terus berjalan, mencari makan dan tempat tinggal. Dan tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah pondok. Dia menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Dan keluarlah seekor nyonya tikus sawah dari pondoknya. Siapa kau, makhluk kecil yang malang? Aku tersesat di hutan. Aku sangat kedinginan dan tidak punya makanan. Bisakah kau menolongku? Aku hidup sendirian di sini. Kau bisa masuk ke rumahku dan kuberi makan malam. Di sini cukup hangat. Tapi sebelumnya, bisa ku tahu namamu? Aku Tambelina. Tambelina masuk ke dalam pondoknya. Sangat hangat dan nyaman. Dengan gudang dipenuhi biji-bijian dan sebuah dapur dengan ruang makan. Terima kasih telah memberi makanan dan tempat yang hangat. Kau bisa tinggal di sini selama musim dingin. Nyonya Tikus, kau sangat baik. Nyonya Tikus sangat terpukau dengan kecantikan Tambelina dan menginginkannya untuk tinggal selamanya. Ini akhir pekan, seharusnya kita akan kedatangan tamu. Seminggu sekali tetanggaku datang berkunjung. Kemudian bel berbunyi, dan datanglah Tuan Tikus. Dia datang dengan mengenakan jaket hitam. Tuan Tikus mendengar suara Tambelina dan jatuh cinta dengan suara manisnya. Dia ingin menikahinya. Dia menghampiri Nyonya Tikus dan berkata, "Aku akan berikan semua makananku dan rumahku jika kau mengizinkanku untuk menikahinya." Nyonya Tikus tidak bisa menolak Tuan Tikus tanah yang kaya tersebut. "Baiklah, aku akan memulai persiapannya." Baiklah. Tambelina tidak ingin menikahi Tuan Tikus. Jadi keesokan paginya, dia memutuskan untuk kabur. Saat menyusuri hutan, dia bertemu dengan seekor gagak yang terluka. Burung yang malang pasti meninggal kedinginan. Saat dia mendekati, ternyata gagak masih hidup dan hanya cedera. Apa kau baik-baik saja, Gagak? Oh tidak, dia berdarah. Tambelina menolong burung kecil itu dan mencari perban juga obat untuk si gagak. Jangan khawatir, Nyonya Gagak. Kau akan baik-baik saja. Lalu gagak kecil itu terbang setelah dia diberi perban. Selamat tinggal, burung cantik. Terima kasih anak perempuan yang cantik. Aku tidak akan melupakan ini. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Kemudian dia melihat Nyonya Tikus dan Tuan Tikus sedang berlari mencari Tambelina sambil meneriaki namanya. "Oh, Tambelina, di mana kau?" Saat Tambelina mendengar suara tersebut, dia memberitahu gagak.
Nyonya Tikus ingin aku menikahi tikus tanah. Kumohon, bisakah kau bawa aku jauh dari mereka? Aku tidak mau menikahi tikus tanah. Aku punya rencana. Ayo naik ke punggungku. Cepat. Sampai jumpa, Nyonya Tikus. Terima kasih untuk semuanya. Aku menyayangimu dan tidak akan melupakannya. Tuan Tikus Tanah dan Nyonya Tikus terkejut saat melihat Tambelina terbang jauh. Sang Gagak membawanya ke Pulau Bunga, yang merupakan tempat untuk semua bunga dan burung-burung kecil bernyanyi. Ini sangat indah. Apa nama tempat ini? Nama tempat ini adalah Pulau Bunga. Dan sekarang saatnya aku pergi. Terima kasih, Gagak. Kau yang terbaik. Tambelina merasa sangat senang. Ini rumahku. Bunga-bunga ini sangat wangi. Dan nyanyian burung-burung sangat lembut. Kemudian dia teringat rumah sebenarnya. Bagaimana ibunya merawatnya dengan penuh cinta. Dia sangat sedih dan ingin segera pulang kembali. Tapi tiba-tiba muncul raja dari Pulau Bunga. Dia melihat Tambelina dan jatuh cinta kepadanya. Aku raja dari Pulau Bunga, dan kau adalah gadis cantik yang pernah kulihat. Maukah kau menikah denganku dan menjadi istriku? Aku akan menjadikanmu ratu dari Pulau Bunga. Tambelina berpikir beberapa saat. Ini tentu saja calon suami yang berbeda dari anak katak, Tuan Serangga, dan Tuan Tikus Tanah dengan jas hitamnya. Baiklah, hanya saja kau harus membawaku ke ibuku. Dan di sana kita akan hidup bahagia selamanya. Raja setuju dan membawakan kado ke Tambelina. Hadiah terbaik, tentu saja itu sebuah sayap perak yang besar. Selain bisa membawanya dengan cepat ke rumah, sayap ini juga membawanya terbang dari bunga ke bunga. Mereka segera menikah. Setelah pernikahan, Raja dan Tambelina segera pergi ke rumah ibu. Tentu saja, ibu sangat bahagia melihatnya kembali. Oh, Tambelina, kau tidak tahu betapa bahagianya aku melihat kau kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi jauh sekarang. Aku tidak akan meninggalkanmu, Bu. Ibu menerima mereka berdua, dan mereka semua hidup bahagia selamanya.